Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita ke tema 6. Sekarang sudah sampai ke tema 6 ya. PH tema 5 sudah, alhamdulillah nilainya juga baik-baik. Anak-anak tetap rajin, tetap semangat, Bu Guru bersyukur sekali. Ya, kita sekarang lanjutkan ke tema 6, energi dan perubahannya. Ya, di sini hari ini kita akan belajar tentang apa itu energi, sumber-sumber energi, ya, kegunaannya. Kita ke pembelajaran yang ke-1 dan 2 ya, karena materinya masih mudah, kita gabung saja. Sebelum kita mulai, anak-anak berdoa dulu. Kita berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disiapkan bukunya, halaman 2, pensilnya. Kalau Bu Guru bilang di garis bawahi, anak-anak garis bawahi ya. Ayo mengamati di sini saat mengikuti kegiatan jasmani. Perhatikan gambar yang ada di sini, halaman 2. Siti tiba-tiba terjatuh, dia lemas. Ketika Pak Guru bertanya apakah Siti sudah sarapan, ternyata Siti belum sarapan. Makanya badannya menjadi lemas. Kalau berangkat ke sekolah hendaknya kita sarapan dulu. Ya, kemudian Pak Guru memberikan Siti teh manis ya. Pak Guru menjelaskan bahwa tubuh kita itu memerlukan energi. Energi itu adalah tenaga. Energi itu disebut dengan ketenaga atau kemampuan ya. Kemampuan, kalau kita tidak mempunyai tenaga ya badan kita akan jadi lemas gitu ya. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Ini kita akan belajar tentang sumber energi. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi, di garis bawahi. Sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi. Diingat-ingat, semua benda yang menghasilkan energi itu adalah sumber energi. Tuhan menciptakan berbagai macam sumber energi. Contoh di sini adalah air, udara, makanan, matahari. Ya, semua itu untuk manusia. Ya, tumbuhan juga merupakan sumber energi. Tumbuhan dan hewan, sumber energi apa? Makanan untuk manusia. Sekarang yang di sini paragraf yang kedua. Sumber energi lainnya yang di bumi adalah matahari. Matahari itu sumber energi terbesar di bumi. Kenapa? Karena matahari itu menghasilkan 2 energi, yaitu cahaya dan panas. Cahaya untuk menerangi bumi, makanya dia dikatakan besar, sumber energi yang terbesar, karena seluruh bumi ini memerlukan cahayanya di siang hari. Panas, untuk apa? Panas itu bisa mengeringkan pakaian, mengeringkan hasil panen bagi petani, mengeringkan kerupuk, ikan asin untuk petani tambak ya, untuk nelayan, itu banyak sekali ya panas dan cahaya. Selain itu panas juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga. Matahari sumber energi terbesar di bumi. Perhatikan ada gambar di sini sebuah pohon. Ya, di sini ada energi dari matahari. Apa maksudnya? Pohon ini, tanaman ini membutuhkan matahari untuk mengolah makanannya. Tumbuhan mengolah makanan itu di daun, dia membutuhkan matahari, cahaya matahari. Proses mengolah makanan ini disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis ya. Fotosintesis ini adalah proses mengolah makanan ya oleh tumbuhan, membutuhkan cahaya matahari, dia juga membutuhkan air.
Ya, dia membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan air, dan dia juga membutuhkan karbon dioksida. Hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen, ya, oksigen ini. Nanti kita jelaskan lagi di setelahnya. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan mengolah makanan. Diingat-ingat. Fotosintesis yang dihasilkan itu berupa makanan dan oksigen. Makanan untuk dirinya sendiri ya. Oksigen ini berguna untuk siapa? Manusia. Kita itu bernafas menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu untuk manusia, untuk kita mengeluarkan karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu membutuhkan fotosintesisnya ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Air berasal dari akarnya yang diserap dari bawah tanah yang diserap melalui akar. Karbon dioksida ini adalah gas yang dikeluarkan yang dibuang oleh manusia ya. Setelah menghirup udara, menghirup oksigen, energi matahari ini adalah cahaya mataharinya, begitu. Yang dihasilkan adalah makanan dan oksigen. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik, disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS ya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satunya yang terbesar itu di Bali, di Karangasem, Bali. Ini menggunakan panel surya ya. Jadi bisa dirubah menjadi PLTS. Anak-anak mungkin pernah melihat di TV ada mobil yang menggunakan tenaga surya. Jadi dia tidak menggunakan bahan bakar, dia bisa berjalan dengan tenaga surya. Itu juga salah satu contoh perubahan wujud dari energi listrik menjadi energi dari matahari menjadi energi listrik, bisa menggerakkan. Jawablah pertanyaan berikut, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Kita balik. Paragraf pertama ini menceritakan tentang sumber energi. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Di antaranya adalah air, udara, tumbuhan, hewan, dan matahari. Paragraf keberapa terdapat informasi tentang sumber energi paragraf 1 dan paragraf 2. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Kalau manfaat panas matahari itu adalah yang pertama untuk pembangkit listrik ya, untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, untuk mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan hasil panen, untuk fotosintesis bagi tumbuhan ya. Kalau bagi hewan matahari itu untuk apa? Biasanya beberapa hewan itu berjemur ya. Berjemur seperti buaya itu juga berjemur kalau di siang hari. Nomor 4, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan tadi adalah makanan dan oksigen. Anak-anak ditulis ya, ditulis untuk belajar. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar? Karena matahari itu menghasilkan cahaya dan panas. Cahayanya untuk menerangi seluruh dunia, panasnya untuk berbagai macam kebutuhan ya, bisa mengeringkan itu ya, bisa untuk tenaga surya dan lain sebagainya. Ayo bercerita, ceritakan kembali, ini tidak perlu. Sekarang ayo bernyanyi. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur, kita mengungkapkannya dengan lagu. Di sini ada lagu Matahari. Perhatikan siapa penciptanya.
Kalau sudah, di sini ada matahari, nanti Bu Guru berikan contoh lagunya saja ya. Nanti Bu Guru berikan linknya, videonya nanti, contoh lagunya. Sekarang yang perlu kita perhatikan dari lagu ini apa yang akan kita pelajari dengan lagu ini? Kita akan belajar tentang irama. Ya, ada irama, ada pola irama. Anak-anak harus bisa membedakan antara irama dan pola irama. Ini yang sulit ya. Ini yang sulit, biasanya membingungkan. Gini, kalau irama itu adalah urutan bunyi yang secara teratur. Irama itu urutan bunyi secara teratur. Kalau pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu yang yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh di sini, matahari bersinarlah terang. Ini adalah irama, tapi ini diulang di bawahnya, di bait yang berikutnya ini sama. Iramanya sama, jadi dia memiliki pola yang sama. Pola irama itu bagian dari irama. Irama itu urutannya. Kalau pola irama itu yang diulang ya, yang diulang-ulang dalam satu musik atau satu lagu, ini itu polanya. Oke, nanti Bu Guru beri catatan saja. Ayo mengamati sekarang. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Dia membawa kapas, kemudian di tengah terik matahari dia melihat dengan ini kaca pembesar. Lama-kelamaan kapas ini menjadi terbakar ya. Karena apa? Karena kepanasan. Ini bukti bahwa matahari itu adalah sumber energi panas. Sekarang kalau sumber energi sudah, kita ke kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan waktu lama dan kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang singkat. Anak-anak pasti bisa membedakan ya. Berilah tanda centang untuk gambar yang waktunya lama dan silang yang waktunya singkat. Kita bahas saja nanti di selanjutnya, akan ada lagi latihannya. Perhatikan, kalau ibu memasak ini membutuhkan waktu yang lama atau yang singkat dibandingkan dengan memakai baju. Tentu saja kegiatan ibu memasak membutuhkan waktu yang paling lama. Yang kedua, ini Benny sedang minum air dan mandi, mana yang lebih lama? Tentu saja mandi lebih lama daripada minum air. Yang ketiga, ini Lani membuat teh dan mencuci. Tentu saja mencuci itu lebih lama. Tidur dan gosok gigi. Tidur membutuhkan waktu yang lebih lama. Terakhir, makan dan menyisir rambut. Makan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bisa ya? Kalau anak-anak ini bisa ya membedakan. Contohnya lagi, kalau anak-anak belajar ya mengerjakan tugas dan bermain, mana yang lebih lama? Pasti bermainnya lebih lama, ya kan? Nah, sekarang anak-anak sudah bisa membedakan. Yang ke pelajaran yang kedua sekarang. Pelajaran yang kedua. Ayo mengamati, ini PJOK dengan Pak Guru Wildan saja. Sekarang Bu Guru ke halaman 14, ayo berlatih. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka minum dan istirahat. Tidak lama, Siti dan teman-teman segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain kata, ya, menyusun huruf. Perhatikan. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Ini kita akan belajar tentang membuat kalimat ya. Pertama-tama kita harus membuat katanya dulu. Di sini ada dua
dua susunan kata ya. Kata itu adalah kumpulan dari huruf yang memiliki arti. Perhatikan, di kotak-kotak ini juga susunan dari beberapa huruf, tetapi dia tidak memiliki arti. Hamitra, apa artinya? Tidak ada. Begitu kita susun menjadi matahari, maka ini disebut dengan kata yang memiliki arti. Matahari itu adalah benda langit yang bersinar di siang hari ya. Ini matahari. Yang kedua, GENRIE. Kita main tebak-tebakan ya anak-anak ya. Ini tugas 1, silakan dikerjakan di buku paketnya saja. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata. Tidak perlu, coba kita buat saja. Ini tidak perlu ya, ini mudah ini. Ini mudah, sudah tidak perlu saja. Ini hanya membuat kalimat tentang energi tadi. Kita lanjutkan, ketika minum maka air akan memberi energi. Sudah tentu ya, kita tenaga yang kita butuhkan, yang kita miliki, yang kita rasakan itu berasal dari makanan dan minuman. Setiap hari tubuh kita membutuhkan 3 liter air. Ya, tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air ya. Kalau di tempatnya Bu Guru di Bojonegoro itu kalau musim kemarau itu kita membeli air. Karena apa? Persediaan air di desa itu sudah sangat-sangat nipis sehingga harus beli dari luar. Itu makanya tidak semua tempat itu tersedia air yang bersih. Karena itu, digarisbawahi, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Ya, kita harus menghemat ya, jangan membuang-buang air, jangan membuang-buang air dengan bermain-main, terus mandi terlalu lama, mainan air di kamar mandi, siram-siram yang tidak perlu gitu. Matikan keran air yang sudah digunakan. Kalau sudah mandi, matikan kerannya. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan ya. Kalau anak-anak minum, habiskan 1 gelasnya, jangan dibuang sisanya. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Kita belajar tentang hak dan kewajiban ya. Kita awali saja. Kewajiban itu adalah, nih Bu Guru sudah tulis, perhatikan perbedaan antara kewajiban dan hak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kalau kewajiban itu harus kita kerjakan. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Ini bedanya. Kunci katanya adalah kita kerjakan dan kita dapatkan. Kalau kewajiban itu yang harus kita kerjakan, kalau hak yang seharusnya kita dapatkan. Anak-anak diingat ya, diingat perbedaannya ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu adalah kewajiban. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu namanya hak. Contoh, anak-anak ingin mendapatkan nilai, maka anak-anak harus melakukan kewajiban ya. Hak itu diterima setelah melakukan kewajiban. Contoh, anak-anak mengerjakan tugas. Kerjakan tugasnya karena itu adalah kewajiban. Anak-anak harus mengerjakan dengan tanggung jawab. Kalau sudah selesai dilaksanakan, anak-anak berhak untuk mendapatkan nilai. Nilai itulah yang namanya hak
ya. Jadi anak-anak mengerjakan tugas itu adalah kewajiban, kemudian anak-anak berhak untuk mendapatkan nilai karena anak-anak sudah bekerja, jadi berhak untuk mendapatkan nilai. Itu bedanya hak dan kewajiban. Terhadap air bersih, ya, terhadap air bersih ini kewajiban kita apa? Menghemat. Caranya matikan keran air kalau tidak digunakan, jangan menghambur-hamburkan air. Kalau minum harus dihabiskan. Ini adalah kewajiban. Haknya apa? Haknya adalah anak-anak berhak untuk mendapatkan air bersih. Itu adalah hak. Ya, ini biasanya membingungkan, anak-anak mesti bingung dengan kata-kata kewajiban dan hak. Kunci katanya adalah kita kerjakan dan kita dapatkan. Sudah. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Apa ya? Diskusikan bersama temanmu cara yang baik menggunakan energi. Energi itu harus digunakan dengan bijak, ya. Energi itu harus dengan bijak. Contohnya tadi, ya, matikan lampu kalau tidak digunakan. Kalau keluar rumah lampunya dimatikan, ya. Gunakan alat-alat elektronik jika sudah tidak, matikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, dengan menghematnya, ya, dengan menghematnya, contohnya air tadi dihemat, jangan dibuang-buang air bersih, ya. Itu anak-anak bisa menulis di bukunya masing-masing. Sekarang ayo mengamati, perhatikan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Anak-anak disuruh memberi tanda centang dan tanda silang. Kalau yang dilakukan anak-anak ini menghemat air, berilah tanda centang, ya. Kalau dia tidak menunjukkan menghemat air, beri tanda silang. Ini tugas 2. Ini tugas 2 di buku paket saja. Alhamdulillah sudah selesai untuk pelajaran yang ke-1 dan ke-2 di subtema yang ke-1, di subtema yang ke-1 tema 6. Bu Guru akhiri anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.